Ya, gak ada beban pikiran. Dan semua urusan juga berjalan sesuai rencana. Rasa bahagia bisa berlalu begitu cepat, tapi rasa sedih bisa hinggap begitu lama dalam diri manusia adalah karena kebahagiaan itu tidak ada dalam blueprint kita sebagai makhluk biologis. Jadi, kalau kita bedah sirkuit otak, fungsi dari sirkuit otak itu terbagi dua. Yang pertama neurologis, kedua intelektual. Lalu di mana letak kebahagiaan? Apakah di neurologis atau intelektual? No, kebahagiaan tidak ada dimanapun. Kebahagiaan itu hanya rekayasa neurologis yang dibuat oleh manusia tanpa ada dasar yang jelas. Tapi kalau kesedihan, itu udah diuji dan diteliti, Pak. Ternyata kesedihan itu punya siklus khusus dalam sirkuit otak kita. Dia masuk ke dalam memori dan emosi kita. Makanya kesedihan itu bisa bertahan begitu lama dalam diri manusia, Pak, dibanding kebahagiaan. Itulah kenapa kebahagiaan itu rapuh. Karena otak kita memang didesain untuk lebih merasakan kepedihan, kecemasan, dan kesedihan. Itulah kenapa kesedihan dan kecemasan bisa jadi manifestasi fisik dari tubuh seorang manusia. Orang ngerasa hampa walaupun udah punya segalanya adalah karena nggak bisa bedain mana kebutuhan raga, mana kebutuhan rasa. Mereka pikir dengan memenuhi kebutuhan raga sebanyak-banyaknya, perasaannya jadi ikut fulfilled. Nggak gitu konsepnya. Coba deh kalian survei siapapun. Di usia 25 tahun, seseorang itu harus punya apa sih? Di usia 30 tahun, seseorang harus punya apa? Kalian akan menemukan banyak sekali jawaban yang muaranya selalu materi. Harus bisa nyicil rumah, punya mobil, punya usaha, aset, dan seterusnya. Bandingkan berapa banyak orang yang ngejawab, di usia 25 tahun, saya harus punya kebijaksanaan dalam berpikir. Udah tahu potensi, identitas, serta nilai hidup yang akan saya jalani ke depannya. Gini guys, tiap fase usia yang dilewati manusia, itu ada tugas perkembangan yang harus dijalani dengan baik. Kalau nggak dipahami, apalagi tidak terpenuhi, jelas seseorang akan ngerasa hampa dalam hidupnya. Contoh yang paling dekat ya, di range usia 21-39 tahun, kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang adalah cinta. Masalahnya, cinta ini selalu dikaitkan dengan harus punya pasangan. Padahal konteks cinta itu luas banget. Bisa ke alam, binatang, ke diri sendiri, atau sesuatu yang sedang lu jalani. Nah, ketika kamu menyandarkan kebutuhan cinta ini dari orang lain, sementara dia nggak paham apa itu cinta, dan menganggap bahwa bukti cinta itu sebatas pemenuhan kebutuhan ragawi, ya udah, habislah kamu. Cinta nggak dapet, dianya sendiri toksik. Itu baru satu contoh fase range usia loh, 21-39. Gimana dengan range usia yang lain? Makanya kalau ada orang ngerasa hampa dalam hidupnya, ya karena tugas perkembangan psikososialnya nggak dijalankan dengan baik. Nggak usah nyalain siapa-siapa. Well, saya cuma ngasih edukasi. Selebihnya ya kalian buktiin aja sendiri.